Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, hal yang sudah saya teliti tentang UU ITE nomor 1 tahun 2024 atas perubahan UU ITE nomor 11 tahun 2028 tahun 2008. Baik, eh, kita akan mulai dari biodata terlebih dahulu, biodata peneliti yaitu saya sendiri. Nama saya adalah Kafil Ramadan Putra Riano. Tempat tanggal lahir saya di Bogor. Dan saya lahir pada tanggal 6 November tahun 2024. Tahun 2004. Tinggi badan saya 170 cm, berat badan saya 60 kilo. Saya mengemban pendidikan berawal dari SD Madania pada tahun 2011 dan lulus SD tahun 2017. SMP saya juga di Madania tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kemudian saya memilih SMK di SMK Taruna Andiga Kota Bogor dan lulus tahun 2023. Saya sekarang berada di Universitas Pakuan, dan sedikit eh, perlu diketahui saya mempunyai hobi olahraga, bernyanyi, bermain alat musik, dan juga traveling. Baik, nah sekarang dari 5 jurnal yang telah saya teliti, saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, latar belakang dari penelitian ini adalah saya melihat kejahatan dunia maya ini semakin kompleks seiring berjalannya waktu, terlebih didukung dengan teknologi-teknologi yang memang semakin berkembang, semakin canggih, sehingga mendorong seseorang dan kemampuan kita sebagai manusia itu untuk eh, mencari celah apapun itu gitu untuk melakukan kejahatan seiring berjalannya perkembangan teknologi. Nah, jadi saya juga melihat dari pengalaman pribadi juga dan lain-lain. Nah, korban dari cybercrime itu seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena fokus hukum yang ada di sini yang akan kita bahas itu fokus pada apa namanya, penghukuman pada pelaku kejahatan, namun kurangnya hukum yang memang melindungi kita sebagai korban gitu. Nah, jadi tujuan presentasi ini untuk memaparkan isu perlindungan hukum terhadap korban cybercrime. Yang kedua, mengusulkan langkah strategis dan juga taktis untuk merevisi UU ITE tersebut. Nah, jadi ini pembahasan jurnal yang pertama. Nama penulisnya itu Mulyawansyah Apriyadi, Rotuna Valentina, dan Bagala dan Basuki. Judul penelitiannya ini perlindungan hukum bagi korban cybercrime, penyebaran data secara pribadi secara online. Jadi rumusan masalah dari jurnal ini, yang pertama itu bagaimana pengaturan hukum terhadap korban cybercrime, penyebaran data pribadi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi korban terhadap dampak negatif penyebaran data pribadi online. Tujuan penelitiannya itu menganalisis sistem perlindungan hukum yang ada bagi korban penyebaran data pribadi secara online dan mengusulkan revisi UU ITE termasuk pemberlakuan sanksi tambahan berupa penyitaan aset pelaku dan pembenaran kompensasi korban. Nah, jadi cakupan penelitiannya ini mencakup evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengutamakan penghukuman terhadap pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan korban. Nah, fokus pada dampak kejahatan termasuk intimidasi, ancaman, serta dampak psikologis akibat penyalahgunaan data pribadi. Mengusulkan revisi UU yang lebih proaktif terhadap pemulihan korban dan keadilan hukum. Nah, yang kedua, karya Martini Idris, Serlika Aprita, Meirina Nurlani. Judul penelitiannya itu Pengaturan dan Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya, Harmonisasi Revisi UU ITE dan KUHP. Yang pertama, eh, tentang rumusan masalah. Apa saja kekurangan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap cybercrime di Indonesia, terutama terkait minimnya fasilitas hukum, kemampuan aparat, serta ketiadaan unit khusus. Tujuan daripada penelitian ini mengidentifikasi kendala utama dalam sistem penegakan hukum cybercrime di Indonesia, serta memberikan rekomendasi harmonisasi revisi UU ITE dan KUHP untuk memperbaiki sistem hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi digital.
Cakupan penelitiannya ini mencakup analisis UU ITE dan rancangan KUHP baru dalam konteks hukum cybercrime. Dibahas juga kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, kebutuhan unit cybercrime nasional, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menangani kasus-kasus kejahatan digital yang semakin kompleks. Yang ketiga, karya dari Adi Darmawansyah, Andri Dwiarnanto, Irwan Putra Satriawan, dan Istiqomah. Judul penelitiannya itu Tinjauan Yuridis Cybercrime dalam Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik menurut UU ITE. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik dalam cybercrime sesuai UU ITE. Bagaimana pembuktian alat bukti digital dapat diakomodir dalam tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya. Tujuan penelitiannya menganalisis efektivitas pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik dan mengevaluasi bagaimana alat bukti digital dapat digunakan secara sah dalam proses hukum pidana. Cakupannya itu membahas revisi dari UU ITE Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mencakup pembaruan terkait pencemaran nama baik, alat bukti elektronik, dan multitafsir pasal terkait yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini juga mencakup analisis bagaimana revisi ini dapat harmonis dengan KUHP baru untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum di dunia maya. Nah, jadi yang jurnal keempat ini karya dari Bobby Erika, Devi Dwi, Wahyuni Firmansyah, Hilmar Sinaga, Ricky Sinaga, Yoyon M. Darusman. Judul penelitiannya itu Analisa atas Perubahan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ya, rumusan masalahnya bagaimana perubahan terbaru UU ITE termasuk aturan multitafsir seperti pasal 27 dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap keadilan hukum di era digital. Tujuannya itu mengkaji perubahan terbaru pada UU ITE, menilai dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan pengguna teknologi informasi, serta merekomendasikan solusi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat digital. Cakupannya itu fokus pada dampak perubahan UU ITE terhadap masyarakat, terutama pada isu multitafsir yang seringkali membatasi kebebasan berekspresi. Penelitian ini mencakup analisis tentang pasal-pasal baru yang diusulkan, seperti pasal 27A dan 27B, dan bagaimana hal ini dapat mendorong implementasi hukum yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang terakhir itu karya Rian Adi Pratama, Rachel Ika Faudina. Judulnya Analisis Dampak Multi-Interpretasi Pasal-pasal Bermasalah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jadi rumusan masalahnya yang pertama, pasal mana sajakah yang berpotensi menjadi pasal multi-interpretasi? Yang kedua, apa saja dampak dari multi-interpretasi pada UU Nomor 1 Tahun 2024? Jadi tujuannya ini mengidentifikasi pasal-pasal yang bermasalah karena multitafsir dan dampaknya terhadap demokrasi, kebebasan berekspresi, serta penegakan hukum di Indonesia. Cakupannya itu membahas pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 seperti pasal 27 dan 28 yang berpotensi multitafsir dan dapat disalahgunakan. Fokus pada bagaimana multitafsir pasal ini membatasi kebebasan berekspresi, menyebabkan konflik, dan mengurangi kepastian hukum, juga menganalisis solusi untuk mengurangi dampak negatif multitafsir. Nah, jadi bisa kita lihat dari sini rangkuman setiap jurnal itu bisa saya rangkum. Jadi jurnal yang pertama itu lebih membahas perlindungan hukum untuk korban kejahatan dunia maya, khususnya penyebaran data pribadi secara online. Meski ada undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik yang mengatur masalah ini, fokus hukum saat ini lebih pada menghukum pelaku daripada memberikan manfaat langsung kepada korban. Peneliti mengusulkan agar pelaku tidak hanya dihukum penjara atau denda, tetapi juga diwajibkan mengganti kerugian korban melalui kompensasi. Selain itu, revisi UU ITE perlu dilakukan agar korban mendapat perlindungan yang lebih nyata. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi hukum yang ada sekarang itu lebih fokus pada menghukum pelaku dibanding dengan memberikan manfaat langsung kepada korban. Nah, jadi di sini peneliti mengusulkan agar korban ini diberikan kompensasi berupa ganti rugi. Nah, jurnal yang kedua itu di penelitian ini menjelaskan berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap cybercrime di Indonesia. Beberapa kendala utamanya adalah
kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus cybercrime, dan ketiadaan unit khusus untuk kejahatan dunia maya. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan revisi UU ITE dan harmonisasinya terhadap dengan KUHP yang baru. Peneliti juga menekankan pentingnya pelatihan khusus bagi aparat hukum dan pembentukan unit cybercrime khusus. Nah, jadi jurnal yang ketiga ini sekarang jurnal yang ketiga itu lebih fokus pada tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam UU ITE. Salah satu isu utama adalah multitafsir pasal terkait yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Peneliti juga membahas pentingnya alat bukti elektronik dalam pembuktian kasus ini yang kadang masih diperdebatkan di pengadilan. Mereka merekomendasikan revisi UU ITE untuk menyelaraskan dengan KUHP baru sehingga hukum lebih jelas dan lebih adil. Oke, baik. Dari jurnal yang keempat itu bisa disimpulkan bahwa penelitian ini mengulas perubahan dalam UU ITE yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun pasal-pasal multitafsir seperti yang terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian masih menjadi masalah karena bisa membatasi kebebasan berekspresi. Peneliti menekankan perlu adanya pembaruan yang lebih komprehensif agar UU ITE tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu, seperti untuk balas dendam atau kepentingan politik. Nah, jadi di jurnal yang keempat itu eh, peneliti ini menekankan ya harus ada pembaharuan yang lebih jelas gitu, yang lebih komprehensif agar eh, undang-undang ini tuh nggak disalahgunakan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi jurnal yang kelima sekarang itu eh, membahas di kesimpulan saya simpulkan bahwa eh, dampak multitafsir dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang dianggap masih memiliki kelemahan dalam redaksi dan implementasinya. Penulis mengidentifikasi beberapa pasal bermasalah seperti pasal 27 dan pasal 28 yang rentan disalahgunakan karena memiliki ruang interpretasi yang terlalu luas. Misalnya pasal 27 ayat 1 tentang distribusi konten yang melanggar kesusilaan dan pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian seringkali digunakan untuk membungkam kritik atau sebagai alat balas dendam, terutama dalam ranah politik. Dampak multitafsir ini mencakup pembatasan kebebasan berekspresi, ketidakpastian hukum, dan peningkatan konflik antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, penggunaan pasal-pasal ini oleh oknum tertentu dapat merugikan demokrasi dan keadilan. Jurnal ini juga memberikan kritik terhadap lemahnya penerapan hukum, misalnya pada kasus perjudian online yang masih minim tindakan terhadap pelaku, meskipun kontennya telah diblokir. Sebagai solusi, penulis menyarankan pemerintah lebih berhati-hati dalam merumuskan pasal-pasal undang-undang yang agar tidak multitafsir, serta memperkuat pengawasan dan implementasi hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Nah, sekarang usulan langkah strategis yang pertama itu eh, harus ada yang pertama ini revisi UU ITE. Perbaikan aturan hukum Undang-Undang ITE perlu direvisi agar lebih jelas dan memberikan perlindungan yang nyata bagi korban. Misalnya tambahan aturan tentang kewajiban pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian korban selain hukuman penjara atau denda. Seperti yang sudah saya paparkan tadi di awal. Yang kedua, meningkatkan kualitas hukum. Pelatihan khusus, yang pertama penegak hukum seperti polisi dan jaksa perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang teknologi digital, cara menangani kasus cybercrime dan penggunaan uh, alat bukti elektronik. Lalu usulan langkah taktis. Yang pertama, penerapan sanksi yang menguntungkan korban, ganti rugi langsung. Pastikan pelaku diwajibkan membayar kompensasi kepada korban, misalnya untuk kerugian materi atau non-materi seperti trauma psikologis yang biasa didapatkan korban. Karena sangat mengerikan sekali ya teman-teman soal cybercrime ini, karena bisa menyerang psikologis seseorang. Bisa eh, mendapatkan trauma orang tersebut karena datanya bocor dan lain sebagainya. Yang kedua itu penyitaan aset, sita hasil kejahatan aset pelaku untuk memastikan korban mendapatkan keadilan. Yang kedua, penguatan infrastruktur hukum, pengadaan teknologi,
Sediakan perangkat canggih untuk membantu penyelidikan kejahatan di dunia maya seperti alat analisis digital dan forensik komputer. Kedua, sistem pelaporan online. Buat platform online yang mudah diakses untuk melaporkan kasus cybercrime dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, edukasi dan literasi digital. Ini sangat penting. Pelatihan umum. Adakan pelatihan bagi masyarakat umum, termasuk anak muda dan orang tua, tentang bagaimana melindungi data pribadi serta mengenali modus kejahatan online. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, masalah hukum saat ini, UU ITE seringkali fokus pada menghukum pelaku, tetapi perlindungan terhadap korban cybercrime masih kurang. Selain itu, beberapa pasal multitafsir menyebabkan ketidakpastian hukum. Yang kedua, kendala penegakan penegakan hukum terhadap cybercrime masih terkendala kurangnya fasilitas, rendahnya kompetensi aparat, dan ketiadaan unit khusus ini masih menjadi kekurangan gitu yang harus ditutupi dan harus segera diselesaikan agar keadilan ini ditegakkan gitu bagi korban. Nah, rekomendasi umum yang ya poin A itu revisi UU ITE tentunya tambahkan aturan yang memberikan manfaat langsung bagi korban seperti kompensasi dan penyitaan aset pelaku. Poin B, peningkatan kapasitas aparat, berikan pelatihan khusus dan sediakan fasilitas pendukung untuk penegakan hukum cybercrime. Yang C, perbaikan regulasi, hapus pasal-pasal multitafsir dan harmonisasikan UU ITE dengan KUHP baru agar lebih relevan dan adil. Yang poin D, unit cybercrime khusus. Bentuk unit khusus di setiap daerah untuk menangani kasus cybercrime dengan lebih cepat dan lebih efektif. Ini sangat berguna sekali bagi masyarakat agar masyarakat itu merasa aman terhadap data-datanya uh, dan juga aktivitasnya di media sosial dengan adanya unit khusus di setiap daerah. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekian, terima kasih.